Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahu azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang kamu untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Setelah kita mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, serta selawat dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjelang kita laksanakan salat asar secara berjamaah di Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat ini, maka kita mencoba untuk membahas secara singkat surat An-Nahl ayat 90 yang baru saja kita bacakan dan juga terjemahannya. Namun sebelum itu kita juga mengingatkan kepada jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa pada saat ini kita berada di bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus, yang tahun ini sudah kita masuki kemerdekaan kita selama 79 tahun. Nah, selama itu pula lah kita merasakan betapa nikmatnya hidup di negara yang sudah merdeka. Baik merdeka secara fisik dan kemudian juga berdaulat dan bermartabat secara moral spiritual kita. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana negara yang belum merdeka, apalagi yang dilakukan sekarang penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Itu belum lama. Apabila dibandingkan dengan kita untuk mencapai kemerdekaan ini itu berjuang, ya, atau meringkuk di tangan penjajahan Belanda dan Jepang itu lebih kurang 353 tahun 3 bulan. Bayangkan, 353
53 tahun 3 bulan. Segala pengorbanan telah dilakukan oleh para pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Mulai dari perjuangan bersifat lokal yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dalam bentuk perjuangan kedaerahan di Sumatera Barat, misalnya Perang Padri, semua kita mungkin mengenal sejarahnya, dan sangat banyak pahlawan-pahlawan kita di Sumatera Barat ini yang mungkin generasi muda kita belum banyak mengenalnya. Apakah itu Imam Bonjol, apakah Siti Manggopoh, Rasuna Said dan sebagainya. Masih banyak lagi pejuang-pejuang di Minangkabau ini. Begitu juga di Sumatera Utara, Tuanku Umar dengan gagahnya untuk mengusir Belanda. Begitu juga di Aceh, di Sumatera Utara, Sisingamangaraja, dan kemudian di Aceh, Tuanku Umar, Cik Nyadin dan sebagainya, mereka berjuang. Begitu juga di Jawa, di Ponegoro, Hasanuddin di Ujung Pandang, Thomas Matualesi atau Patimura di Maluku. Mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Tapi karena perjuangan mereka itu bersifat kedaerahan, tidak terkait antara daerah yang satu dengan yang lain, tidak terorganisir dengan baik, maka kemerdekaan kita tidak dapat kita capai dalam waktu yang singkat. Maka para intelektual kita berpikir, bagaimana caranya untuk mencapai Indonesia merdeka dalam waktu cepat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka tokoh intelektual kita dari Stovia, Sekolah Dokter Jawa, itu mereka mendirikan yang disebut dengan Budi Utomo. Budi Utomo adalah babak baru perjuangan Indonesia modern, organisasi pertama yang dibentuk tanggal 20 Mei 1908. Inilah cikal bakal perjuangan Indonesia modern yang menyatukan kekuatan bangsa ini agar dapat mengusir penjajahan. Dan alhamdulillah, tidak lama setelah organisasi Budi Utomo ini berdiri, lahirlah organisasi-organisasi keagamaan, termasuk Perserikatan Muhammadiyah, termasuk Serikat Dagang Islam, dan lain-lain sebagainya, untuk memperkuat perjuangan Indonesia merdeka. Hari ini kita sudah merdeka 79 tahun. Apakah kemerdekaan yang telah kita capai selama 79 tahun itu betul-betul kita memiliki kedaulatan dan martabat yang tinggi di mata bangsa lain? Kenyataannya kita bisa lihat, ternyata kedaulatan kita secara fisik, secara de facto, mungkin baik secara de jure, kita bisa melihat sekarang ini bahwa kemerdekaan yang kita miliki itu belum sepenuhnya. Kedaulatan yang kita miliki ini, walaupun sudah dapat pengakuan dari berbagai negara, Mesir yang pertama dan sebagainya, ternyata sampai saat ini kedaulatan kita itu belum sepenuhnya kita peroleh dengan baik. Kedaulatan di bidang ideologi misalnya, ternyata ideologi kita sampai saat ini itu masih digerogoti oleh ideologi lain. Apakah itu PKI, apakah itu liberal dan sebagainya, sekuler dan sebagainya, itu masih menggerogoti kedaulatan kita di bidang ideologi. Di bidang ekonomi pun juga kita tidak bisa menentukan perekonomian kita secara utuh. Ekonomi kita masih tergantung kepada negara-negara lain. Ini dibuktikan pinjaman kita ke luar negeri sampai sekarang ini itu hampir mencapai 1.000 triliun, dan bunganya saja belum sanggup kita membayarnya. Kalau 1.000 triliun pinjaman kita, dapat kita bayangkan bunganya pasti triliunan juga. Ternyata itu belum dapat kita selesaikan secara ekonomi, karena ekonomi kita masih tergantung dengan negara-negara lain. Apabila ekonomi kita tergantung pada negara lain, meminjam uang kita kepada negara lain, tentu kemandirian bangsa ini tidak bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kenapa demikian? Karena kalau kita
meminjam uang kepada orang lain, tidak ada orang meminjamkan itu tanpa syarat, pasti bersyarat. Dan inilah kondisi ekonomi kita sekarang ini, bahwa kita masih tergantung pada negara-negara lain. Begitu juga sosial kemasyarakatan kita pada saat ini. Banyak tantangan yang kita hadapi, mulai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita, game online, bahkan judi online. Para pelajar kita itu sudah ikut judi online. Dapat kita bayangkan. Jadi bukan hanya orang tua saja. Ya, kalau game online mungkin oke-oke juga, tapi ternyata judi online itu juga dilakukan oleh anak-anak sekolah kita. Dan juga wakil-wakil rakyat kita, anggota DPR di Indonesia ini ada sebanyak 1.000 orang yang ikut judi online. Nah, ini sosial budaya kita menjadi ancaman. Jadi tidak hanya narkotika dan psikotropika saja, karena judi online ini juga candunya tidak kalah juga dengan narkotika dan psikotropika. Sekali menang 10 kali kalah, orang masih juga main. Begitu godaannya terhadap judi online ini. Nah, untuk itu harus kita waspadai. Harus kita waspadai bagaimana judi online ini terutama pandarnya. Kemarin sudah dikatakan bahwa bandar besarnya itu adalah inisialnya T, dan sudah disampaikan kepada Presiden, tetapi ternyata Presiden belum mengenal siapa orangnya, padahal sudah pernah disampaikan. Nah, inilah persoalannya. Dan banyak pengamat mengatakan judi online ini hanya bisa diberantas apabila Presiden mau untuk memberantasnya. Tapi kalau disingkat Kapolri ke bawah, itu tidak mungkin untuk memberantas judi online ini. Nah, inilah ancaman-ancaman ke depan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini di tengah dia merayakan kemerdekaannya 79 tahun. Sehingga ekonomi kita, kesejahteraan kita itu semakin menurun. Uang beredar di pasar kita saat ini itu memang memprihatinkan kita. Dan terasa dampaknya ke masjid kita ini. Kalau dulu mungkin infak Jumat kita mencapai 2 juta sampai 3 juta tiap Jumat, sekarang hanya 1 juta. Nah, kalau ini berlama-lama kita alami, tentu akan membuat ekonomi kesejahteraan rakyat ini. Padahal tujuan kemerdekaan ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang ini. Maka kepada kita umat Islam, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Sila ketiga persatuan itu harus dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan. Tidak ada persatuan bagi umat Islam kalau tidak berlandasan ketuhanan, ketauhidan, dan kemanusiaan. Persatuan tidak boleh mengabaikan ketuhanan dan kemanusiaan. Kecintaan kita terhadap bangsa kita, nasionalisme kita, tidak boleh membenci bangsa lain. Kita boleh mencintai bangsa Indonesia, tapi kita tidak boleh membenci bangsa lain. Makanya bangsa Indonesia pada saat ini tidak pernah mau menjajah negara lain, karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kenapa Israel menindas Palestina? Disebabkan nasionalisme Israelnya terlalu besar, sehingga dia tidak menghargai kemerdekaan bangsa lain. Inilah nasionalisme yang sesat, ya, salah kaprah. Dia mau merdeka, tapi tidak mau memberikan kemerdekaan kepada negara lain. Ini adalah bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.